Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang sebab akibat dari merawat pinjaman online. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang resiko ketika gagal bayar di pinjol Adapundi, di mana Adapundi ini merupakan pinjol legal OJK, dan ketika kalian gagal bayar di pinjol Adapundi ini tidak terjadi hal-hal yang menakutkan. Hanya saja di video sebelumnya saya sudah bahas bahwa DC pinjol Adapundi itu menagih ke kontak darurat, di mana kontak darurat itu dicantumkan dan si nasabah tersebut tidak meminta izin dulu ke kontak darurat, sehingga itu harus dihindari. Ketika kalian ingin mencantumkan nomor kontak darurat ketika meminjam uang di pinjol, maka kalian harus konfirmasi dulu ke orang yang akan dijadikan nomor handphonenya jadi kontak darurat, untuk meminimalisir terjadinya perselisihan antara kalian sebagai nasabah yang meminjam uang di pinjol dengan orang yang jadikan nomornya kontak darurat. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang sebab akibat merawat pinjaman online. Semoga ini bermanfaat dan kalian yang penasaran silahkan disimak videonya sampai selesai. Siapa tahu ini bisa memotivasi kalian, siapa tahu ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan akhirnya kalian bisa mengambil keputusan apakah terus-terusan merawat pinjol atau justru kalian memutuskan untuk memberhentikan semua kegiatan kalian, semua aktivitas kalian merawat pinjaman online tersebut. Oke, akan saya bacakan beberapa poin atau beberapa hal yang bisa menjadi penyebab merawat pinjaman online, di mana merawat pinjaman online ini menurut saya ini adalah sama dengan merawat kesengsaraan. Rincian ada 5 poin sebab merawat pinjaman online. Yang pertama, Anda mungkin merawat pinjol itu karena alasan masih butuh pinjaman uang. Mengingat meminjam uang di tempat lain seperti di bank konvensional, di leasing itu memerlukan syarat-syarat yang sedikit rumit dan prosesnya tidak secepat ketika kalian meminjam uang di pinjol. Sebagai contoh, misalkan kalian meminjam uang di bank konvensional itu prosesnya bisa berminggu-minggu bahkan sampai lebih dari satu bulan dengan persyaratan yang harus kalian penuhi, seperti ada jaminan fidusia dan jaminan-jaminan yang lainnya. Makanya banyak orang alternatif meminjam uang itu di pinjaman online dengan pencairan cepat tanpa memikirkan bunga dan denda yang akan berjalan di kemudian hari jika kalian telat bayar atau gagal bayar. Nah, itulah sebab pertama, karena alasan masih butuh pinjaman. Oke, itu. Yang poin yang kedua adalah sebab dari merawat pinjol itu karena menjaga skor kredit. Nah, ini yang sering dilakukan oleh orang-orang yang udah terlanjur meminjam uang di pinjol karena takut tidak bisa meminjam lagi. Akhirnya skor kreditnya dijaga dengan baik, selalu membayar tepat waktu, 2 hari sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan, dan akhirnya terus dirawat terus-menerus sampai ada yang merawat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dengan nilai nominal hutang yang berbeda-beda. Ada yang sampai merawat 1 tahun, 2 tahun dengan nilai nominal hutang berbeda-beda juga. Dan juga ada yang sampai terjebak gali lubang, tutup lubang. Lalu poin yang ketiga, sebab dari merawat pinjaman online ini karena takut didatangi DC pinjol datang ke rumah. Ini yang paling ditakutkan nih oleh nasabah-nasabah yang sedang menggunakan pinjol ini, takut ditagih oleh debt collector pinjol datang ke rumah. Padahal yang perlu kalian ingat itu, ketika meminjam uang di pinjol itu kan kita tidak ada jaminan fidusianya, hanya menjaminkan data-data di KTP, foto selfie dengan KTP, suap foto, mangap-mangap, kedip-kedip, tengok kanan, tengok kiri, hanya itu. Jadi tidak ada jaminan berbentuk fisik seperti BPKB kendaraan, sertifikat rumah, atau jaminan tanah, dan yang lainnya. Makanya yang harus kalian pikirkan itu bukan masalah takut didatangi DC, tapi masa depan kalian ketika merawat pinjol itu seperti apa. Oke ya. Itu adalah sebab merawat pinjaman online, takut didatangi DC ke rumah. Yang keempat adalah takut di blacklist. Nah, ini dia, masih banyak orang yang masih ingin menjaga data-datanya, takut di blacklist. Akhirnya mati-matian merawat pinjol, bela-belain untuk mensejahterakan pinjol itu sampai ada yang gali lubang tutup lubang, terus-terusan membayar, meminjam kemana-mana demi menjaga agar data-data tidak di blacklist, tidak masuk slik OJK. Ini masih banyak dilakukan, dan endingnya kalian pasti merasakan sendiri ketika kalian terus merawat pinjol itu dengan alasan menjaga agar tidak masuk slik OJK. Lalu yang selanjutnya adalah sebab merawat pinjol takut diteror debt collector. Nah, mungkin juga ada di antara teman-teman semuanya
saat ini mungkin sudah menjadi nasabah pinjol dan sudah mendekati tanggal pembayaran atau mendekati jatuh tempo pembayaran, tapi kalian itu di saat kebingungan tidak ada punya uang untuk membayar karena takut diteror oleh DC, akhirnya mencari uang kemana-mana, mencari dana talangan untuk membayar utang di pinjol tersebut karena alasan takut diteror oleh DC pinjol. Nah, buat teman-teman yang sudah telat bayar 1 hari, 2 hari, pasti sudah merasakan yang namanya diteror oleh DC pinjol. Ada yang diteror melalui chat WhatsApp, melalui SMS, melalui email, melalui telepon. Dan kalau kalian tidak mau diteror seperti itu, tinggal diputus komunikasi kalian dengan pinjol tersebut, yaitu dengan cara mengganti nomor handphone kalian, mengganti nomor WhatsApp, mengganti email, mengganti semua media sosial yang kalian miliki. Dengan seperti itu kalian tidak akan diteror oleh DC pinjaman online. Oke ya, itu salah satu caranya. Dan itu adalah 5 poin yang menjadi sebab orang merawat pinjaman online. Dan yang selanjutnya adalah akibat dari merawat pinjaman online. Yang pertama adalah tiap saat Anda akan stres mikirin utang. Ini adalah tiap saat Anda akan stres mikirin utang. Ya, seperti yang sudah pernah orang-orang yang curhat sama saya, pengalaman orang-orang yang merawat pinjol, setiap hari dia stres karena harus mencari uang untuk membayar pinjol tersebut, sampai mencari dana talangan, meminjam lagi ke pinjol yang lain, meminjam uang ke leasing, meminjam uang ke bank konvensional, meminjam ke saudara, dan semua itu dilakukan dengan tujuan karena kalian tidak mau diteror tadi ya. Akhirnya setiap hari, setiap saat stres karena mikirin hutang di pinjaman online yang tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Lalu akibat merawat pinjol yang kedua adalah keluarga berantakan. Banyak terjadi di lingkungan masyarakat yang awalnya mungkin saat masih merawat pinjol selama 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun, itu banyak orang yang sampai berdebat, bertengkar dengan keluarganya, sampai berpisah rumah tangganya. Setiap hari anak-anaknya dimarahin karena stres mencari uang untuk bayar pinjol. Tanpa memikirkan kebutuhan anaknya, tanpa memikirkan kebutuhan keluarganya, tiap hari terus mencari dana talangan untuk merawat pinjol, untuk membayar pinjol. Sementara keluarganya dan dirinya sendiri juga terabaikan. Itulah akibat dari merawat pinjaman online, yaitu keluarga berantakan. Yang ketiga adalah harta habis. Orang yang merawat pinjol dengan alasan apapun, pasti akan hartanya perlahan-lahan habis. Karena yaitu tadi, terus merawat pinjol, di saat tidak punya uang memaksakan membayar, karena ego yang tinggi, saya mah udah bisa membayar utang pinjol, saya mampu membayar pinjol, akhirnya terus dirawat, sampai menjual aset-aset, dari mulai aset terkecil, sampai aset-aset yang besar, yang berharga juga dijual untuk membayar utang pinjol. Itulah akibat dari merawat pinjaman online. Dan poin selanjutnya akibat merawat pinjol adalah hilang akal sehat. Tidak sedikit orang yang ketika sudah meminjam uang di pinjol, seiring berjalan waktu, karena di saat ada kesulitan ekonomi dan tidak mampu membayar utang di pinjol tersebut, ada yang sampai hilang akal sehat, yaitu dengan mengakhiri hidupnya. Ada yang loncat dari gedung yang tinggi, ada yang stres, ketawa-ketawa sendiri jalan, ada juga yang sampai mengakhiri hidup orang lain. Pokoknya hilang akal sehat. Hal-hal yang tidak perlu dilakukan justru dilakukan karena sudah depresi dan hilang akal sehat akibat merawat pinjaman online. Lalu selanjutnya akibat merawat pinjol yang kelima adalah mengakhiri hidup. Nah tadi, mengakhiri hidup yaitu ada yang loncat dari gedung, ada yang menggantungkan dirinya di tambang, atau pakai tali diikat lehernya menggantung gitu, ada kan? Lalu ada juga yang sampai mengakhiri hidup orang lain. Itu adalah akibat fatal dari merawat pinjol. Dan selanjutnya, ketika Anda mati-matian merawat pinjaman online, sampai gali lubang tutup lubang, sampai Anda stres sendiri, keluarga berantakan, endingnya ketika Anda merawat pinjol tersebut, mau itu 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun merawat pinjol, karena berbagai alasan yang Anda pahami, ujung-ujungnya dan endingnya Anda pasti gagal bayar. Ingat, Anda merawat pinjol puluhan tahun pun endingnya pasti gagal bayar. Dan ketika Anda sudah merawat pinjol puluhan tahun dan endingnya gagal bayar, semua harta yang Anda miliki sudah habis, yang tersisa hanya baju yang Anda pakai.
Itulah bahaya pinjaman online dan bahaya akibat merawat pinjaman online. Jadi teman-teman harus dipahami ya, sebab dan akibat merawat pinjol itu seperti apa. Dan hal ini berdasarkan fakta. 99% fakta yang terjadi di masyarakat ketika pertama kali menggunakan pinjol, sampai merawat dan sampai gali lubang tutup lubang dengan berbagai alasan. Gali lubang tutup lubang itu karena ditakut-takuti oleh debt collector pinjol, lalu ada yang diarahkan oleh DC pinjol untuk meminjam lagi untuk mencari dana talangan, ada juga yang sampai tertipu oleh joki pinjol, ditawarkan pinjaman tapi dipotong 50%. Akhirnya timbul kesetresan luar biasa. Dan orang yang merawat pinjol sekuat apapun, sebanyak apapun harta bendanya, terus-terusan membayar utang di pinjol, endingnya pasti gagal bayar. Oke ya, paham buat teman-teman semuanya, sebab merawat pinjol dan juga akibat merawat pinjaman online. Dan setelah kalian tahu hal itu, bagaimana solusinya? Solusi yang harus kalian lakukan, saat kalian sudah meminjam uang di satu pinjaman online, dan ketika jatuh tempo, tidak mampu bayar, saat itu pula jangan melakukan hal-hal yang lain, langsung gagal bayarkan. Apalagi kalian yang saat ini sudah terlanjur gali lubang tutup lubang, mungkin sudah meminjam di 2 pinjol, di 3 pinjol, atau di 4 pinjol. Gali lubang tutup lubang hanya akan menyengsarakan kalian di kemudian hari, menghancurkan hidup Anda, dan akan menghabiskan harta benda Anda secara perlahan-lahan, karena konsep dari pinjaman online adalah memiskinkan nasabahnya. Jadi kalian harus waspada ketika kalian merawat pinjol. Solusinya gagal bayarkan semua pinjol Anda sebelum terlambat. Jangan sampai Anda memutuskan gagal bayar ketika Anda sudah mentok dan tidak mampu bayar, sementara semua yang Anda miliki sudah habis, harta benda Anda sudah habis, dan akhirnya Anda terpaksa gagal bayar. Jangan seperti itu. Dari awal Anda harus beranikan diri untuk gagal bayar. Jangan memikirkan skor kredit yang bermasalah, jangan memikirkan slik OJK, tapi selamatkan hidup Anda, selamatkan keluarga Anda, selamatkan harta benda Anda. Jangan sampai Anda terus memperkaya pinjol, tapi menghancurkan hidup Anda. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat. Siapapun Anda yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam hal apapun maupun ekonomi dan hal-hal apapun yang menurut Anda itu sulit, saya doakan Allah segera memberikan solusi terbaik pada Anda, dan Allah akan segera mengangkat segala macam kesulitan Anda di dunia ini dan menggantinya dengan kebahagiaan. Oke, yang pasti kalian jangan pernah lagi merawat pinjol hanya demi sebuah alasan yang itu hanya akan menghancurkan hidup kalian. Tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.